setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh, Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya itu, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu
dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani.
Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, melalui bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari Kitab Kejadian dan juga dari Injil Matius, kita mau diingatkan bahwa yang pertama, dunia, hidup kita ini seumpama kebun anggur yang disiapkan oleh Tuhan secara baik. Kita tidak bisa mengatur bagaimana hidup kita akan lahir dari latar belakang seperti apa. Kita tidak pernah bisa mengatur itu, dan itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan ketika kita hidup, kita berada di dunia ini, kita menjadi penggarap-penggarap yang harus bertanggung jawab kepada Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi dunia. Dan dalam Injil ditegaskan oleh Yesus sendiri bahwa kita harus menghasilkan buah. Dan buah itu, buah yang kita hasilkan itu tidak boleh secara egois kita nikmati sendiri. Kenapa? Karena dunia ini, karena hidup kita ini, sekalipun kita yang menjalani, tetapi bukan milik kita, milik Allah. Maka baiklah kita untuk merefleksikan perjalanan hidup kita, bagaimana kita menjadi penggarap hidup, apakah sungguh-sungguh menjadi penggarap yang baik, atau menjadi penggarap yang begitu serakah seperti yang dikisahkan dalam Injil. Apakah sungguh kita sudah mempersembahkan apa yang kita peroleh dari kemurahan Tuhan kembali kepada Tuhan? Kita sudah menerima kemurahan dari Allah, apakah kita juga sudah kembali mempersembahkannya itu kepada Tuhan? Dan Tuhan sepanjang hidup kita mengutus hamba-hambanya
bahkan mengutus putranya sendiri untuk menerima persembahan wujud syukur kita masing-masing. Dan dari apa yang kita hasilkan, apa yang buah-buah yang kita peroleh menjadi hak Allah juga. Dan hamba-hambanya, putranya yang terkasih itu kalau kita mengikuti APP kedua yang lalu, ya mereka hadir melalui saudara-saudara kita dan terutama mereka yang paling lemah, paling kecil, miskin dan tersingkir. Dan gereja memang harus berpihak pada mereka. Maka dalam bacaan yang pertama, kalau kita kaitkan dengan perjalanan persembahan diri kita, jangan pernah sekali-sekali menjadi iri, cemburu, bahwa Allah mengistimewakan mereka, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin. Jangan menjadi seperti saudara-saudari Yusuf. Karena memang Allah harus memihak, terutama kepada mereka yang kecil, lemah, miskin. Atau dalam bahasa kita sekarang bahkan sudah ada perlindungannya, undang-undangnya bagi anak-anak, perempuan, dan juga orang tua rentan. Dan itulah kita harus berpihak. Maka kalau gereja, kalau kita sebagai komunitas gereja memberikan lebih banyak perhatian kepada mereka yang kecil, tersingkir, dan lemah ini, janganlah sekali-sekali kita menjadi iri. Karena keadilan itu bukan artinya semua memperoleh, tetapi memperoleh sesuai dengan kebutuhannya. Jangan iri kalau saudaramu dibantu, justru kamu malah bersyukur bahwa kamu dianggap memiliki buah yang lebih untuk membantu. Dan janganlah membunuh mereka dari kesadaran hatimu, jangan membunuh kemurahan hati yang diberikan oleh orang lain dengan sikap iri, cemburu yang dilakukan oleh sama seperti saudara dan saudari Yusuf. Maka mari dalam masa Prapaskah ini kita diajak mempertajam kepekaan, kepedulian kita. Kita memang harus memihak. Kita tidak boleh netral. Gereja tidak boleh netral. Gereja harus memihak mereka yang kecil, lemah, dan tersingkir. Dan kalau kita tidak awas, maka kerajaan Allah yang sudah disediakan untuk diri kita, karena kesekerakahan kita, karena iri kita, akan diambil oleh Tuhan yang Maha Murah, dan kita akan sama seperti bacaan kemarin, menjadi seperti orang kaya yang berdosa karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia berdosa karena bisa melakukan sesuatu yang baik, tetapi tidak dia lakukan. Semoga kita semakin mampu menjadi penggarap yang baik, mempersembahkan yang terbaik bagi Allah dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.